Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN, tema yang keempat, subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Memahami hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Apakah kalian ada yang tahu apa saja hak kalian di sekolah dan apa saja kewajiban kalian di sekolah? Coba siapa? Ada yang tahu nggak? Anak-anak, apa sih itu sekolah? Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan rumah. Sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaannya. Gambarnya tentang gambar apa? Tamannya bagaimana? Indah dan rapi bukan? Kok bisa rapi? Karena disiram dan dirawat. Siapa yang membuat keadaannya seperti itu? Tentu saja para siswa ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita simak bacaan berikut ini. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Anak-anak, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana kondisi sekolah pada bacaan tersebut? Ya, indah dan rapi bukan? Mengapa dapat demikian? Karena selalu dibersihkan. Siapa yang membuat sekolah itu demikian? Tentu saja para siswa dan seluruh warga sekolah. Kemudian, kalian coba perhatikan gambar di situ. Apakah kalian memiliki hak mendapatkan sekolah yang bersih? Tentu saja, ya. Kalian berhak mendapatkan sekolah yang bersih. Dan apa kewajibanmu agar sekolahmu bersih? Ya, tentu saja harus dibersihkan, dirawat ya,
supaya kalian juga bisa belajar dengan nyaman di sekolah ya. Anak-anak, kesimpulan dari gambar dan bacaan yang telah kita baca tadi adalah bahwa salah satu contoh kewajiban siswa adalah menjaga sekolahnya agar terlihat indah dan rapi. Caranya dengan merawat dan menjaga taman sekolah dan lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang sehat, segar, dan sejuk, siswa pun akan semangat dalam belajar. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Selain taman sekolah, siswa harus dapat merawat ruang kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi loh. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan juga meja tidak boleh ya ada coretan. Ya, maka kalian harus selalu menjaga kebersihan kelas kalian ya. Anak-anak, memiliki kelas indah dan rapi adalah hak anak-anak. Setiap hak harus selalu diikuti dengan kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa saja sih kewajiban dan hak di sekolah. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar. Hak belajar ini dijamin oleh negara. Setiap siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Dengan terpenuhinya hak belajar ini, setiap anak juga berhak mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Selain mendapatkan hak belajar di sekolah, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah. Anak-anak, berikut ini adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak di sekolah yang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapat. Yang keempat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewajiban siswa yang pertama mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Yang kedua memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang ketiga hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Yang keempat memberikan keterangan izin atau sakit atau berhalangan pada saat tidak masuk sekolah. Yang kelima, hak siswa memperoleh bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keenam, mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Yang ketujuh, mendapatkan laporan atau rapot dan umpan balik hasil proses pendidikan yang dimiliki. Kedelapan, hak belajar dengan nyaman. Kesembilan, hak mendapat udara yang segar di sekolah. Sedangkan kewajiban siswanya, yang kelima mengikuti upacara bendera, keenam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah, yang ketujuh mengikuti pelajaran dan tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. 8. Mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. 9. Menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. 10. Menjaga penampilan diri dengan rambut rapi dan sopan. 11. Mentaati peraturan di sekolah. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai warga sekolah. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh hak siswa dan kewajiban siswa. Kesimpulannya, kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Harus dilakukan dengan seimbang. Untuk mendapatkan hak,
maka kewajiban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak, sebelum kalian mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati.